Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, pada sehat ya. Nah, di sini Ibu mau tanya siapa nih yang gak hadir? Kayaknya ada yang kurang deh. Jadi apa, Hari? Teddy, Bu. Teddy Teddy kemana, kemarin Teddy? kemarin sih bilang dia lagi nengok neneknya lagi sakit. Oh gitu, ya ampun, kasihan banget ya. Semoga neneknya cepat sembuh. Amin. Kita berdoa dulu ya buat kita semua, buat kelancaran pembelajarannya, terus buat neneknya Teddy juga. Ayo, sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kalian ada yang suka ngelukis nggak ya? Ai kemarin dia ini coret-coret ini temboknya PSD. Tuh, gambar dong. Oh, gambar-gambar ya, sukanya gambar-gambar. Nah, di sini Ibu mau kalian tahu nih aliran seni lukis. Jadi, aliran seni lukis itu apa sih? Ada yang tahu nggak di sini? Belum pada tahu ya. Jadi, aliran seni lukis itu adalah paham atau gaya yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Nah, itu bakal Ibu bahas lebih lanjut nanti ya. Nah, jadi buat hari ini Ibu mau kalian tuh paham dan ngerti apa yang Ibu sampaikan dari pembelajaran hari ini. Nah, jadi takutnya muncul di soal UTS atau UAS nanti ya, jadi cermati dengan baik-baik. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau kalian ini ya relaksasi dulu nih, siap-siap dulu biar kita fokus belajarnya. Ya, kita peregangan dulu ya, kita tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas, keluarkan. Bagus. Kalau ada sampah atau apa-apa bisa dirapikan dulu ya. Nah, kalau sudah, kita langsung saja ke pembelajarannya. Di sini Ibu mau membahas 5 aliran seni lukis. Nah, aliran seni lukis itu ada banyak ya, enggak 5 aja. Tapi Ibu bakal membahas 5 dulu biar kalian lebih tahu dan lebih ingat nantinya. Nah, apa itu aliran seni lukis? Nah, jadi aliran seni lukis itu merupakan sebuah gaya, genre, dan paham khas yang diikuti oleh individu ataupun kelompok tertentu untuk menciptakan seni lukis. Nah, misalkan kayak kehidupan sehari-hari nih, kita tuh mau ngikutin gaya apa gitu. Kalau di seni lukis tuh kayak apa ya? Di seni lukis itu ada periodenya sendiri. Nah, ada zamannya gitu, misalkan zaman realisme lah atau zaman apalah gitu ya. Nah, lanjut. Oh, jadi setiap zaman itu beda gaya gitu? Iya, jadi mengikuti gaya sesuai zamannya gitu, aliran seni lukis juga ya. Nah, bisa kalian lihat nih, kita sebutin bareng-bareng deh. Ada apa aja ya? Yang pertama ada apa? Realisme. Yang kedua? Impresionisme. Yang ketiga? Ekspresionisme. Yang keempat? Kubisme. Dan yang terakhir? Surrealisme. Bagus. Nah, dari semua ini, dari gambar di sini, bisa kalian tebak gak yang mana realisme, impresionisme, dan seterusnya? Nah, Ibu mau kalian tebak yang ini apa? Aku, Bu. Siapa dulu ya? Sweet. Sweet. Aku Oh, Jara, boleh Jara. Ini apa itu Jara? kayaknya realisme deh. Realisme, iya. Kalau yang ini apa? Aku Boleh Ai. ekspresionisme bukan? Iya, betul. Kita bahas ya satu-satu. Nah, jadi sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, Ibu mau kalian nyimak dulu video satu ini ya.
Langton's hyper-realistic art surpasses camera clarity. The shot Xiao Zhang shows no flaws, even when magnified 25 times. Every detail, from eye expressions to skin and clothing threads, is meticulously depicted. This painting sold for $9.8 million in 2019. This seemed to be his peak until his painting Mona Lisa, a design for smiles, sold for $11.3 million, and even a draft of it sold for $204,000. Langton believes that only through persistent inner expression and tranquility can one reach the pinnacle of hyper-realistic art. Udah ya, keren banget gak sih itu lukisannya? Mirip banget ya. Iya, nah itu tuh lukisannya tuh realisme. Nah, jadi realisme ini aliran yang menampilkan objek atau subjek lukisan sebagaimana adanya, seperti dalam kehidupan nyata. Nah, bisa kalian lihat ya yang video yang tadi juga kayak kelihatan real banget gitu manusianya, gambarnya juga kelihatan detail-detailnya. Nah, kalau realisme ini tuh biasanya kita pakainya di kehidupan sehari-hari nih. Misalkan kan dulu belum ada yang namanya kamera ya, belum bisa dipotret kalau kegiatan sehari-hari itu. Jadi mereka tuh menggambarkan atau melukiskan kegiatan mereka tuh dengan cara seperti ini, digambarkan dengan aliran realisme. Nah, tokoh terkenal dari aliran ini tuh Gustave Courbet ya. Lanjut. Nah, apa katanya ini? Impresionisme. Betul sekali. Nah, jadi aliran ini tuh menitik beratkan pada pencahayaan dan kesan sesaat dari suatu pemandangan. Yang bisa kalian lihat ya, dari tekniknya tuh kayak spontan, terus dari apa sih? Ya, dari warnanya juga kayak kontras banget. Nah, biasanya impresionisme ini tuh digunakan untuk melukis pemandangan gitu, atau melukis apa ya di outdoor gitu ya, dengan cara dilukisnya langsung, secara langsung. Nah, tokoh terkenal dari aliran ini tuh Claude Monet. Nah, jadi si Claude Monet ini tuh selalu melukis menggunakan warna-warna yang cerah, terus dengan warna-warna yang kontras dan warna-warna yang suasananya tuh segar-segar gitu ya. Mungkin lanjut ya. Nah, yang ketiga ini ada ekspresionisme. Tokoh terkenalnya Edvard Munch. Nah, dalam aliran ini tuh seniman lebih mengutamakan ekspresi perasaan daripada realitas nih. Jadi kalau misalkan senimannya lagi marah atau lagi apa ya, kayak ini tuh kayak cemas gitu ya, mereka tuh menggambarkan kayak spontan langsung gitu tanpa melihat realitasnya gitu, nggak sesuai realitas apa adanya, jadi langsung mengekspresikan diri mereka gitu ya. Dari warna-warnanya juga kelihatan ya, emosinya tuh kuat banget. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja nih. Gak ada, lanjut aja ya. Nah, yang keempat ini kubisme. Oh ya, ini gimana? Nah, tokoh terkenalnya tuh siapa? Pablo Picasso. Betul, aliran ini tuh mencoba untuk menggambarkan objek dari berbagai sudut pandang sekaligus dalam suatu bidang datar. Nah, jadi aliran itu kayak lebih divariasiin gitu ya, kan bisa kalian lihat nih, ada kepalanya kotak, terus ada hidungnya segitiga gitu kan. Jadi lebih di apa ya namanya, bentuknya tuh lebih geometris gitu ya. Oh, berarti nggak sesuai dengan yang dimakan gitu ya, harus mirip. Iya, jadi kayak lebih diminimalis lagi gitu bentuk-bentuknya. Nah, mungkin lanjut ya. Nah, yang terakhir ada surrealisme oleh Salvador Dali. Nah, jadi aliran ini tuh menampilkan dunia mimpi dan imajinasi, seringkali
dengan bentuk yang tidak masuk akal atau penuh simbolisme. Nah, jadi lukisan surrealisme itu kayak apa ya, imajinasi kita yang dituangkan ke dalam lukisan. Misalkan kita lagi apa ya, bermimpi tentang gajah terbang, kita lukiskanlah gajah terbang di sini gitu ya. Soalnya kan bisa kalian lihat juga di sini ada dia meleleh gitu, terus ada kain atau apalah, itu juga ada makna-makna tersembunyinya gitu dalam si lukisan ini tuh. Nah, jadi di surrealisme ini juga biasanya di apa ya, dimasukkan makna-makna atau kritik-kritik tertentu gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Boleh, Jara? Jadi berarti kalau misalnya melukis kita nggak harus kayak bentuk aslinya ya? Iya, kalau lukis itu kan beda-beda ya. Kalau surrealisme itu ya bentuknya juga sesuai imajinasi kita gitu, jadi lebih imajinatif. Kalau misalkan apa ya, aliran realisme itu harus sesuai bentuk yang apa adanya gitu. Jadi itu tuh gimana aliran yang mau kita ikuti gitu kalau mau melukis itu ya, Jara. Nah, karena materinya udah beres nih ya, 5. Ibu mau tebak-tebakan nih sama kalian supaya kalian ingat apa yang udah Ibu sampaikan tadi ya. Nah, aku adalah sebuah aliran seni yang menampilkan emosi dan perasaan melalui warna-warna mencolok dan goresan kuas yang ekspresif. Aku tidak peduli dengan detail dan realistis. Aliran apakah aku? Aku Bu, Boleh Fahri. ekspresionis bukan Bu? Ekspresionisme. Iya Bu. Oke, yakin? Yakin? Oke, kalau betul nanti Ibu kasih poin tambahan ya buat nilai. Ya, sama topi-topi ya Bu. Siap, Fahri nanti ambil ya ke kantor. Betul. Ekspresionisme, keren Fahri. Lanjut ya, ada lagi nih. Detail realistis seperti melihat sebuah foto. Aku sering menampilkan objek-objek sehari-hari dengan sangat jelas. Aku adalah sebuah aliran seni yang menggambarkan keindahan dunia nyata. Siapakah aku? Boleh, Jara? Realisme. Realisme. Kita lihat ya jawabannya. Betul. Tambahan buat Jara ya. Masih ingat ya Jara? Kita lanjut. Aku adalah aliran seni yang menggambarkan dunia mimpi dan alam bawah sadar. Lukisanku sering menampilkan benda-benda aneh dan di luar nalar. Apakah aku? Ayo, tricky nih pertanyaannya, ada yang tahu gak? Surrealisme. Kita lihat ya jawabannya. Betul. Pertanyaannya ada lagi nggak ya? Ada ternyata. Lagi ya. Mataku segitiga, kepalaku trapesium. Lukisanku sering tampak berantakan dan hampir semua objek yang berbentuk geometris. Aliran apakah aku? Aku Ibu. Boleh Ai. Kubisme. Kubisme. Kita lihat ya. Betul. Nah, seru banget gak sih? Gamesnya seru gak? Seru. Gak kerasa ya ini waktunya udah habis. Ternyata ini udah jam 6 sore. Nah, jadi apa katanya aliran seni lukis tuh masih inget gak? Aliran seni, aku Bu, aliran seni itu gaya melukis kita gitu. Iya, jadi aliran seni lukis itu
gaya atau paham khas yang diikuti oleh seniman tertentu untuk menciptakan sebuah karya. Betul sekali Pak Di. Nah, jadi karena pembelajaran ini udah selesai, Ibu mau ngasih tugas nih buat minggu depan. Nah, minggu depan Ibu mau kalian bikin kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi Ibu mau kalian mencari tahu tentang yang belum dibahas nih, yaitu romantisme, terus dadaisme juga ya. Nah, nanti kelompok 1 mungkin bikin romantisme, kelompok 2 bikin dadaisme. Nah, itu kalian presentasikan minggu depan ya di depan kelas. Nah, nanti kita bahas sama-sama. Buat hari ini mungkin dicukupkan sekian saja ya dari sini. Dari tugas-tugasnya ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup jelas ya. Oke, kalau gitu karena pembelajarannya sudah selesai, kita ucap hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.